lebih unggul, lebih cerdas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon Ibu Menteri Ketenagakerjaan untuk tetap di tempat. Silakan Ibu Menteri untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Arzeti Bilbina, Ibu Dewan yang cantik. Di samping Dewan Juri, beliau adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih sekali bisa menjadi juri bagi kita semua. Ternyata yang semangat tadi bukan hanya pesertanya, Bu. Para juri juga semangat karena ada Bu Arzeti sebagai juri. Yang saya hormati Pak Anwar Sanusi PhD, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Bu Hayani Rumondang, Dirjen Binwas Naker, Pak Aris Wahyudi, staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan, yang saya hormati para Dewan Juri, Pak Padang Wicaksono, SC PhD, dan Pak Adin Jauhari, terima kasih menjadi bagian penting acara kegiatan atau lomba debat virtual ini. Yang saya hormati staf sus Pak Caswi, yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama, dan yang saya hormati Pak Muhammad Zuhri, PLT Kepala Pusat Diklat SDM Ketenagakerjaan. Lompatan ini, kegiatan-kegiatan yang seperti ini Pak Juri, hal yang baru, saya kira nanti harus diuji cobakan pada jabatan baru, insya Allah nanti kalau garis tangan ada pada Bapak. Alhamdulillah, marilah sama-sama, oh ya saya belum nyapa, seluruh peserta lomba debat virtual yang saya hormati, saya banggakan. Baik yang menjadi juara maupun yang belum menjadi juara. Menjadi juara itu karena ada yang tidak menjadi juara. Jadi berterima kasihlah kepada peserta yang lain. Alhamdulillah, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama mengikuti final debat virtual Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021. Saya tidak menyaksikan secara langsung, tapi kenapa saya juga ikut gembira mendapat laporan dan melihat secara sekilas melalui laporan di tayangan tadi. Saya kira yang melihat pasti lebih gembira daripada saya. Dan tentu saja kegembiraan ini harus menjadi kegembiraan seluruh ASN kita, karena disitulah ruang bagi teman-teman semua untuk mengeluarkan gagasan tanpa ada batas, tanpa ada sekat. Bapak dan Ibu para ASN punya kesempatan untuk menuangkan gagasan itu tanpa ada sekat, tanpa ada batas. Tadi Ibu juara 2 Bu Wahyu yang biasa di debat sekarang juga harus ikut debat. Saya kira ini
satu apresiasi yang tinggi atas gagasan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Zuhri. Dan saya juga ingin memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh peserta debat virtual yang tahapannya kayak seleksi Indonesian Idol, kayak apalagi KDI atau festival-festival sejenis yang saya kira Bapak dan Ibu kayaknya nggak mungkin kan ikut itu. Jadi ruang untuk mengikuti acara seperti itu ya di sini ini. Jadi terima kasih atas semangatnya yang ditunjukkan melalui kepesertaan Bapak dan Ibu semua. Laporan yang saya dengar dari Pak Sekjen sungguh luar biasa. Kualitas pikiran-pikiran, inovasi-inovasi yang menjadi materi debat itu tentu saya akan nanti Pak Juri saya diberikan kopinya untuk saya lihat. Saya ingin merasakan langsung bagaimana serunya perdebatan yang dilakukan ini. Dan terima kasih juga kepada para dewan juri. Saya kira para dewan juri ini juga menjadi bagian penting dari seluruh proses yang kita adakan pada hari ini. Terakhirnya tentu prosesnya sudah lebih dahulu. Kegiatan seperti ini saya kira adalah kegiatan yang menurut saya harus sesering mungkin kita lakukan di saat di mana kita membutuhkan langkah-langkah yang tidak biasa. Ini semuanya serba anomali semua. Kita dalam kondisi yang kita hampir semua tidak pernah berpikir ada dunia kok seperti ini dialami oleh seluruh dunia. Problem ketenagakerjaan itu sebenarnya problem yang menjadi isu kita selama ini, tapi isu ketenagakerjaan menjadi sangat menemukan titiknya yang paling krusial ketika adanya pandemi COVID-19 ini. Bayangkan bertahun-tahun, 5 tahun terakhir, kita berusaha semaksimal mungkin menekan angka pengangguran. Dan itu sukses. Pengangguran turun. Februari 2020 sebelum datangnya COVID, pengangguran kita turun 5,2% menjadi 4,9% TPT kita. Begitu kena COVID, yang sudah kita upayakan bertahun-tahun menurunkan TPT kita, langsung naik, tidak tanggung-tanggung. Pengangguran kita menjadi 7,9 juta. Kalau menurut data BPS yang terdampak pandemi COVID ini, itu jumlahnya tidak tanggung-tanggung. 29,2 juta. Jadi ini COVID sungguh dahsyat. Kalau dahsyat dampaknya sangat luar biasa. Dan yang paling bisa merasakan dampak ini adalah terutama adalah pada sektor ketenagakerjaan. Sungguh sangat luar biasa. Dalam kondisi yang seperti ini saya kira kita tidak boleh kemudian pasrah bongkokan atas nasib, atas takdir yang diberikan oleh Allah. Saya tidak seperti itu karena kita ingat bahwa inna ma'al usri yusra. Allah mengatakan bahwa di mana Allah menciptakan kesulitan, pada saat yang sama sesungguhnya Allah sedang menciptakan kemudahan-kemudahan. Nah, kemudahan-kemudahan itu dilakukan, bisa kita dapatkan dengan cara kita tidak pernah berhenti mencari jalan keluar atas seluruh problematika yang kita hadapi saat ini. Jadi pandemi COVID ini pekerjaan kita menjadi tambah. Pekerjaan kita bagaimana kompetensi sumber daya manusia kita yang memang agak jauh tertinggal itu ditambah dengan COVID, maka yang harus dilakukan adalah terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi.
Saya kira kalau kita menjadi kementerian yang akan menjadi motor peningkatan kompetensi, bagaimana membangun hubungan industrial yang baik, maka kementerian ini juga harus dimotori oleh sumber daya manusia yang kompeten. Tidak mungkin melahirkan tenaga kerja yang kompeten kalau motornya sendiri tidak kompeten. Jadi saya percaya masa depan ketenaga kerjaan kita akan sangat baik dilihat dari antusiasnya para peserta yang menunjukkan gagasan pikirannya untuk membangun inovasi-inovasi ke depan. Pilihan debat virtual ini saya kira pilihan yang bisa menjadi model, saya kira bisa dikembangkan untuk meningkatkan SDM ASN kita. Yang sekali lagi kenapa debat itu menjadi pilihan, karena disitulah ruang gagasan itu menjadi tidak ada batas. Bayangkan Bu Wahyu menjadi peserta, yang peserta yang lainnya itu adalah muridnya ya Bu. Saya sungguh ternyata menempatkan Ibu sebagai widyaswara di sini sudah tepat. Bayangkan kalau Ibu nggak juara. Saya nggak bisa bayangkan kalau Ibu nggak juara. Tapi ternyata memang alhamdulillah Ibu bisa menunjukkan bahwa memang Ibu layak menjadi juara. Dan saya kira juara 1 tadi Mas Faisal dan juara 3 Mas Akbar. Saya kira ini juga salah satu contoh bahwa debat ini memang debat yang main-main yang diadakan oleh Pak LT. Ini debat beneran berarti. Ini lomba beneran berarti. Kalau sampai yang juara hanya Bu Wahyu dan orang yang selevel Bu Wahyu masih dipertanyakan apakah ini debat beneran atau tidak. Saya kira sungguh saya apresiasi atas penyelenggaraan debat virtual ini para juri dan semua ASN yang berpartisipasi untuk merumuskan, sebenarnya kalau saya ini debat itu kan cara. Tapi yang saya lihat adalah disitulah kita mendapatkan gagasan-gagasan baru, inovasi-inovasi baru yang ini akan memperkuat 9 lompatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 9 lompatan itu adalah cara kita untuk bisa keluar dari kondisi sekarang kita yang benar-benar dalam situasi yang sulit. Sebelumnya kita punya banyak sekali PR, ditambah pandemi PR-nya banyak, maka 9 lompatan itu menjadi sebuah terobosan bagi kita untuk keluar dari PR-PR yang cukup banyak tadi. Dan 9 lompatan itu hanya akan menjadi gagasan impian saja. Debat ini juga akan menjadi debat seperti biasanya debat, kalau tidak diimbangi dengan kemampuan kita untuk mengimplementasikan gagasan, pikiran, dan inovasi tersebut. Jadi debat ini cara, jangan berhenti hanya sampai debat ini selesai, kalau menang ya sudah syukur, tapi lebih dari itu adalah gagasan, pikiran yang akumulasi dari hasil debat itu yang akan harus diimplementasikan melengkapi 9 atau mempercepat 9 lompatan yang akan kita lakukan. Jadi sekali lagi, debat ini hanya cara saja untuk meluangkan gagasan. Selebihnya keterbukaan menggali gagasan dan pikiran itu harus menjadi cara bagi semua unit
dalam mengimplementasikan 9 lompatan itu. Biasakanlah untuk mendiskusikan secara terbuka, biasakanlah untuk menggali pendapat-pendapat itu secara terbuka, siapapun dari manapun juga. Saya kira kalau Mas Akbar itu di mana, Mas? Di BAI apa? Direktorat Perselisihan Hubungan Industrial. Jadi meskipun kasih. Hah? Kasub. Ya udah. Artinya siapapun dari manapun gagasan inovasi itu harus didengar oleh Bapak dan Ibu yang ada di masing-masing unit. Jadi ini sebenarnya hanya ingin mengantarkan, mengajak kita semua bahwa keterbukaan untuk mengembangkan diri, mengembangkan gagasan itu menjadi bagian penting dalam kita selama ini bekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau ini bisa kita lakukan, yakin dan percaya apa yang kita inginkan, membangun sumber daya manusia ketenagakerjaan yang lebih cerdas, lebih unggul bisa kita lakukan. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita yang menciptakan SDM yang unggul itu karena kita adalah sumber daya manusia yang unggul. Karena kita lebih cerdas, karena kita lebih unggul. Jadi kalau cerdas tok, unggul tok itu sama dengan yang lain. Kita harus beda karena kita lebih unggul dan lebih cerdas. Saya kira itu sekali lagi selamat kepada para peserta. Mudah-mudahan ilmu dari hasil debat itu bisa kita implementasikan dalam pengelolaan di Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ibu Menteri Ketenagakerjaan dan juga Sekjen Kemnaker RI, pejabat tinggi Madya dan Pratama Kemnaker, staf khusus Menteri, perwakilan dari BNI dan BPJS Ketenagakerjaan, serta Dewan Juri. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah acara debat virtual yang diadakan oleh Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank Negara Indonesia.